Novel Dua Bunga Setangkai karya Cha Wicha episode 20. Apapun dibeli. Setelah seharian menghabiskan waktu di dalam kamar, bersenda gurau dan melakukan semua hal layaknya pengantin baru, Insa baru berdandan dengan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Sekarang sudah duduk di pangkuan Hanafi di depan sebuah cermin. Rambut Hanafi nampak basah. Ia baru saja mandi. Wangi sabun masih menempel kuat di seluruh tubuhnya. Entah kenapa, rambut Hanafi yang acak-acakan malah membuat Insa tertarik untuk memainkan rambutnya. Tanganmu bisa ikut basah nanti. Hanafi mengambil handuk kecil di depan cermin yang sudah dilipat rapi, diberinya kepada Insa. Keringkan dulu rambutku, baru kau bisa memainkannya lagi. Insa menerima handuk kecil itu dan mulai mengeringkan rambut Hanafi. Hehe, maaf Masan. Habis Masan semakin tampan dengan rambut seperti itu. Kau menyukainya? Ya, aku menyukainya. Sudah menahan tangan Insa untuk berhenti mengeringkan rambutnya. Kenapa Mas? Kau bilang suka rambutku yang seperti itu. Memang. Lalu kenapa Masan menyuruhku berhenti? Aku akan membiarkan rambutku seperti ini jika kau menyukainya. Apapun itu, asal kau suka. Aku akan kemanapun dengan tatanan rambut baruku ini. Ah, rupanya aku salah bicara ya. Jangan, aku tak mau Masan keluar rumah dengan rambut seperti itu. Itu membuat Masan semakin tampan. Aku tak mau ada wanita yang mengagumi Masan selain aku. Biarkan rambut Masan seperti ini jika Masan bersamaku saja, ya? Haha, pandai sekali kau merayuku. Sudah menjubit pipi Insa dengan kemasnya. Aku akan mengeringkan rambut Masan. Nanti Masan bisa sakit jika basah seperti ini. Keringkanlah, lakukan apapun yang kau mau. Selesai dengan adegan uyel-uyel rambut, sekarang Insa bergelayut manja di bahu Hanafi sambil melingkarkan tangan di lehernya. Tentu masih dengan posisinya di pangkuan Hanafi. Sementara Hanafi memeluk pinggangnya dengan erat, sesekali menggelitik Insa dan tertawa. Insa, ya, apa kau mau jalan-jalan? Jalan-jalan kemana Mas? Ke mall mungkin membeli keperluanmu? Terserah Masan. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Sekarang? Iya, memangnya kapan lagi? Tapi aku belum bersiap-siap. Kau sudah cantik, Insa. Mau bersiap seperti apa? Lagi pula, aku tak mau kau memperlihatkan kecantikanmu pada semua orang. Ayo, kita berangkat. Ya ampun, memang ya, bukan Masan jika tidak melakukan semua hal semaunya begini. Hanafi sudah menarik Insa keluar kamar. Mereka mengendarai mobil berwarna hitam mengkilat, mobil pribadi Hanafi yang baru dibelinya beberapa minggu lalu. Hanafi tak membawa seorang supir, dia mengemudikan mobilnya sendiri dengan Insa di sampingnya. Mobil sengaja melaju pelan, menikmati pemandangan jalanan kota yang nampak ramai lancar. Tapi tidak untuk Hanafi, dia mengemudi sambil mencuri-curi pandang kepada Insa. Mobil pun memasuki area parkir mall yang luas. Hanafi menepikan mobilnya dan segera keluar untuk membukakan pintu istrinya. Mereka pun berjalan menyusuri lorong-lorong mall yang dipenuhi dengan berbagai macam pernak-pernik dan kebutuhan. Pandangan Insa pun tertuju pada sebuah kerudung berwarna coklat tua. Ia terus memandangnya sembari berjalan pelan dan menggandeng erat tangan Hanafi. Kau mau itu? Sepertinya itu bagus Mas. Baiklah, ayo membelinya. Mereka memasuki sebuah toko dengan berbagai macam model kerudung serta pernak-pernik hijab di dalamnya. Kau mau beli yang mana? Menurut Masan, yang bagus yang mana? Semua cocok untukmu, memakai apapun, kau akan terlihat cantik. Tak peduli dengan tatapan iri para staf toko yang sudah memperhatikan sepasang manusia yang saling menempel erat itu. Insa pun dibuat malu dengan kata-kata Hanafi yang mungkin terdengar oleh semua staf yang dari tadi sudah menyambut kedatangan mereka. Masan, tolong pelankan suara Mas, mereka memperhatikan kita. Berbisik pelan di telinga Hanafi. Biarkan saja, memang kau yang paling cantik. Terus berjalan menyusuri berbagai jenis hijab dan menggandeng erat tangan istrinya. Berputar-putar di satu toko, Insa seperti sebelumnya tak memilih satu pun karena dia bingung model hijabnya. Semua terlihat baru dan modern. Mana yang kau sukai? Bilanglah padaku. Aku bingung Mas, semua terlihat bagus. Baiklah. Hanafi sudah melambaikan tangan pada seorang staf. Staf itu pun menghampirinya. Kirim semua model terbaru di toko ini dan semua warna ke rumahku.
dikirim, juga tagihannya ke rumah. Memberi kartu nama pada staf tersebut, dan langsung berlalu pergi menari Insa. Apa? Mas Han? Apa yang Mas lakukan? Kau menyukai semua kan? Tapi bukan itu maksudku. Sudahlah, ayo kita cari yang lain. Tapi Mas... Tangan Hanafi sudah berada di bibir mungil Insa, mencegahnya untuk bicara. Diamlah, atau aku akan menciummu di sini. Insa hanya menjawab dengan anggukan paham. Baiklah, memang sepertinya diam adalah hal paling aman jika di dekat Mas Han. Aku tak mau dia membeli barang-barang dengan berlebihan. Ya Tuhan, membayangkannya saja tidak mungkin. Siapa yang akan memakai kerudung sebanyak itu? Bisa gila aku. Mereka pun berjalan kembali melewati berbagai macam toko, tapi Insa memilih diam 1000 bahasa. Dia hanya tersenyum dan tak melihat ke arah manapun selain wajah Hanafi. Kenapa kau terus memandangiku? Memangnya tidak boleh aku melihat suamiku yang tampan ini. Haha, rupanya kau mulai pintar merayuku ya. Mencubit gemas pipi merah Insa. Pandangan Hanafi tertuju pada salah satu toko es krim yang menjual berbagai macam rasa. Hei, Insa, lihat itu. Ayo kita ke sana. Mata Insa melihat yang ditunjuk Hanafi dengan jemarinya. Matanya berbinar senang melihat toko es krim yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Pertahanan Insa pun gagal saat memilih diam. Dia tergoda dengan toko es krim di depannya. Tokonya berwarna-warni dengan gambar es krim, berbagai macam rasa dan topping yang sangat menggoda. Pikiran Insa sudah membayangkan sebuah es krim manis yang lumer di mulutnya dan berbagai topping lezat di dalamnya. Kenapa ada es krim segala sih di sini? Sepertinya juga lezat. Hati, tolong jangan tergoda. Mulut Insa sudah berusaha menolaknya, tapi tidak dengan tubuhnya. Ia mengikuti saja langkah kaki Hanafi yang menariknya ke dalam toko. Hanafi menyuruh Insa untuk duduk menunggunya memesan es krim. Mereka pun menunggu para pelayan menyiapkan es krim pesanannya sambil berbincang-bincang mesra. Beberapa menit menunggu, Insa pun bercanda dengan Hanafi sambil sesekali melirik ke arah kotak-kotak besar es krim berbagai rasa. Hei, sabarlah dulu, mereka sedang menyiapkan pesananku. Hehe, iya mas. Kenapa lama sekali sih mereka menyiapkan es krimnya? Memang butuh waktu berapa lama? Tinggal menaruhnya di mangkuk dan memberinya topping. Tunggu dulu. Bukannya tadi aku tidak bilang pada Mas Han, aku ingin rasa apa? Tidak, jangan-jangan. Belum sempat berhenti, Insa berkecamuk dalam pikirannya. Sudah ada beberapa pelayan wanita yang membawa nampan dengan banyak mangkuk di dalamnya. Dan benar saja dugaan Insa bahwa Hanafi memesan semua es krim dengan berbagai macam topping yang ada. Mas Han, kenapa Mas memesan banyak sekali? Siapa yang akan menghabiskan es krim sebanyak ini? Tenang saja, aku akan membantumu menghabiskannya. Astaga, kenapa sih dengan Mas Han? Sudah itu pun, Insa memakan es krim yang dipesan dengan sesekali. Mereka berdua berbagi sendok dan menyuapi satu sama lain. Dan drama Hanafi pun belum selesai sampai di situ. Dia memborong berbagai macam makanan yang belum pernah dimakan oleh Insa. Saat keluar dari mall, ia menenteng banyak sekali tas makanan. Tangannya sampai kewalahan membawanya. Tapi Insa pun tak diperbolehkan untuk membantunya. Hanafi membawanya sendiri sampai di dalam mobil. Malam itu pun mereka habiskan dengan makan sambil menonton TV di ruang pribadi Hanafi. Baru beberapa hari menjadi istri Hanafi, Insa tampak sangat bahagia karena kini kehidupannya berubah drastis, serba kecukupan dan juga kasih sayang dari Hanafi yang ditunjukkan padanya sungguh nyata. Bagaimana aku tak semakin mencintaimu Mas Han jika kau memperlakukanku seperti ini? Bersambung.